Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Lur. Kali ini kita ketemu lagi dalam Konco Wangun edisi yang kedua. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang event sepedaan ultra cycling, yaitu ada Audak, ada Bentang Jawa, dan lain-lain. Cuman kemarin-kemarin tuh saya sama teman-teman kayak diskusi nih, mikir-mikir. Wah, teman-teman yang bisa ultra cycling tuh mesti orang-orang yang punya bisnis, sudah lancar. Kalau orang-orang kantoran, mana bisa lah ikut kayak gitu. Nah, dari situ tuh saya melihat profiling kemarin teman-teman yang ikutan Audax 1200. Ternyata sebagian besar itu ada teman-teman yang pekerjaannya itu di kantoran. Dan ternyata mereka bisa, maksudnya karena seneng, terus bisa membagi waktu, dan bisa ikutan kayak Audax atau Bentang Jawa ya, event-event ultra cycling lah, sepedaan yang lama kayak gitu. Akhirnya kita kali ini kedatangan tamu, yaitu Mbak Petris. Halo, salam kenal Mbak. Kenal. Nah, beliau ini kerjanya di OJK ya. Ya, Nah, nanti sekalian cerita-cerita gimana kesibukan keseharian. Mungkin pertama-tama kita bisa kenalan dulu Mbak. ya. Mbak Petris kesibukan apa, kerja di mana gitu. Oh ya, selamat. Hai semua, saya Patricia. Saat ini kerja di OJK, jadi pegawai pemerintahan ya, bukan pegawai negeri. Hmm, Nah, saya ibu dari 3 orang anak. heeh, Ibu dari 3 orang anak, kemudian sehari-hari ya ngantor. sehari-hari ngantor. Iya, weekend sepedaan. Weekend sepedaan. Usia boleh Mbak usia? Oh, usia 42 tahun. 42 tahun. Luar biasa. Kemarin kemarin waktu yang tahun lalu pertama Bentang Jawa ya Mbak. Mm-mm, mm-mm. Bentang Jawa itu finisher nomor 2 ya Mbak. Tiga, nomor Oh tiga. nomor 3. 42 tahun ternyata. Wah, luar biasa. Terus kalau kesibukan sehari-hari setelah selain ngantor apa Mbak? Eh, Biasa saya pagi-pagi 4:30 itu udah bangun, Hmm, terus jam 5 start ke Tikum peletonan, peletonan. Bike to work. sepedaan, eh, sepedaan rutin Oh ngelup sepedaan rutin di dulu. Sudirman Tamrin Heeh, sebelum ngantor. sebelum ngantor. Heeh. Setelah itu Kak bisa ngopi dulu sama teman-teman. Hmm, hmm. Kalau enggak, kalau udah kesiangan aku langsung ke kantor atau pulang dulu ganti baju ke kantor. Baru ngantor. Luar biasa. Terus mulai tertarik sepedaan tuh gimana ceritanya Mbak? Em, Sehari-hari saya memang bike to work, tapi Hmm, rumah ke kantor tuh cuma 3 kilo. Kenapa ya. bike to work? Hmm, Karena itu paling efisien, cepat sampai. hmm, Terus parkirnya pas di basement. hmm. Selama ini kan kita parkir di kantor tuh jauh, jadi Oh, parkir motor juga kurang kurang layak gitu ya. Terus parkir mobil apalagi jauh rebutin. itu. Rebutan. Nah, Oh, jadi sepeda paling cepat dan anti banjir juga ya, anti eh, banjir, eh. anti macet. Jadi memang rumah ke kantor 3 kilo itu 10 menit pasti nyampe. Kalau Oh, mobil kita deg-degan, bisa setengah jam, bisa 10 menit. iya, Karena tergantung tingkat traffic ya. trafik, Eh, ya. eh. Tapi kalau naik sepeda wis pasti aman. Hmm, Hmm, Datang siangan juga nggak khawatir nggak ada parkiran. iya. Berarti nggak yang sepedaan dari kecil gitu nggak ya? Enggak. Hmm, terus apa namanya? Sepedaan pertama sepedanya langsung road bike gitu Mbak. MTB yang saya pakai sehari-hari MTB. Sehari-hari naik MTB. Berarti waktu MTB. eh, MTB murah-murah, United yang 2 jutaan. buat bike work ya. Iya, back to work. Ya, supaya parkir nggak bakal ada yang mau ambil tuh. Nggak khawatir gitu ya. Nggak khawatir Karena hilang. kan kayak kemarin apa kalau teman-teman yang di bike to work kecenderungannya itu kan khawatir sama tempat parkir, takut sepedanya hilang kayak gitu kan. Iya, iya. Kan. Pakailah sepeda murah-murah. Yang penting sepedaan ke kantor. Ya, Heeh. ya waktu itu terus saya sempat pagi nganterin anak dulu ke Hmm. sekolah dengan tempat duduk sepeda. Tapi sekarang mereka udah gede-gede, udah nggak aku antar Hmm. lagi. Tapi tempat duduk sepedanya tetap ada di sepedaku buat Barang bagasi bawaan. barang bawaan ke Heeh. kantor. Apa mandi di kantor gitu nggak, Mbak? Eh Kadang-kadang. Kalau aku sepedaan jarang mandi di kantor. Oh, Ganti baju karena yang bikin bau keringat itu adalah keringat basah terus kering jadi iya, itu iya. biasa aku ganti semuanya. Udah gitu aja udah cukup ya. Yes, sama cuci muka. Cuci muka. Terus motivasinya sepedaan tuh apa, Mbak? Pertamanya dulu.
Kalau waktu back to work untuk efisiensi waktu, Mm-mm. biar bisa sekalian olahraga. Karena kan waktu kerja itu kita kerja bisa sampai malam banget gitu ya. Jadi nggak ada Sampai waktunya sampai sampai olahraga. sampai jam berapa, Mbak? Eh bisa sampai 10, jam nggak jam 7 jam 8. jam 7, Tapi jam 8. kan kita udah lelah ya. Iya, udah Mm-mm. harus bagi waktu sama keluarga. Iya, ngurus anak apalagi dulu 3 deret anak saya Iya, waktu dari masih kecil-kecil. kecil-kecil saya Ah, ah, kebayang banget sih. iya. Nah, terus yang utama-utama nih, gimana ceritanya kok bisa terjun ke ultra cycling tuh gimana? Awalnya gimana ceritanya? Iya, awalnya waktu saya sekolah S2, saya Mm-mm. itu banyak belajar mengenai sustainable Mm-mm. environment, Mm-mm. terus belajar sustainable finance. Terus saya pikir saya bisa lakuin apa, karena saya memang orang yang suka mencintai lingkungan ya. Iya, iya. Ya, ya udah kebetulan di kantor ada program ini nih, taksonomi hijau Indonesia. Oh, dari OJK ya. Ya, dari OJK. Loh, kenapa nggak saya populerkan gitu? Heeh. Jadi tujuan saya mau mempopulerkan itu, Mm-mm. tetapi saya harus cari event yang banyak dilirik. Oh, exposure, exposure. Sponsor Heeh. apa? Yaitu Heeh. race yang paling ekstrim apa? Oh, Bentang Jawa Bentang Jawa itu 2022. 2022. Itu pertama kali ikut. That is my first race ever. Pertama kali ikut Bentang Jawa 2002, pertama kali ikut event. Yes. Jadi biasanya kalau saya nih ikut, kalau teman-teman ada ini finisher, nah saya mungkin finisher Tour de apa, Tour de apa, Tour de apa. Tapi buat Bentang Jawa masih belum berani. Ini Mbak Petris ini pertama kali ikut event langsung Bentang Jawa 2022. 2022. Padahal naik road bike pertama tahun 2022 juga. 2022, bukan 2021. 2000, Oh iya 2021 dibeliin suami saya beli sepeda. heeh. Taruh, saya juga jarang make. Mm, mm. Terus 2022 awal ada acara, saya lihat ada acara sepedaan, terus saya coba pakai, loh kok enak, kok menyenangkan gitu loh. Itu baru berarti aktif sepedaannya 2022 2022 awal. awal. Agustus ikut Bentang Jawa. Iya, jadi bulan bulan Maret ya, Nah, saya heeh. oke ini pengen cari event, terus Hmm. tanya-tanya terus suami saya bilang itu Bentang Jawa aja. Kok Baru bisa? nyiapin Bentang Jawa. Jadi dari Januari sampai Maret itu paling seminggu sepedaan 2 kali, 3 kali gitu ya. Berapa jauh? Paling 40 kilo Mm, mm. seminggu. Seminggu ya paling jadi less than mileage sebulan itu less than berapa ya? 1000? 1.000 nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe, paling 300 kilo doang sebulan. Sebulan. Iya, Itu begitu mutus di Bentang Jawa udah mileage-nya udah lain. berubah. Kan waktu itu kayaknya sempat kenalan apa ketemu sama Zaki ya? Oh iya, suami saya bilang kalau kamu mau ngikut Bentang Jawa, kamu harus punya persiapan. Mm. Les sana sama Jaki gitu. Itu Belajar sana sama Jaki. langsung kayak ngontak coach gitu ya? Kebetulan suami dan Jaki itu satu teman Lari. lari satu klub ya, satu klub. Oh, Jadi bukan jadi orang yang enak baru ya. kenal. Udah kenal lama. Ya, heeh. Terus akhirnya gimana? Udah sana les sama Zaki gitu. Iya, jadi belajar sama. Jadi saya belajar cara dapat program latihan dari Mm, Yogi dibikinin program latihan. Program latihannya cuma by WA, jadi bukan Oh gitu cuma face-to-face. kamu gini ya goesnya gitu. Ya, jadi cuma dikasih menu. Bulan pertama tiap minggu 400. Bisa. Bisa. Gimana bagi waktunya, Mbak? Yaitu tiap pagi 4:30, Heeh. teman-teman habis subuhan mungkin tidur lagi ya. Iya, Saya 4:30 bangun, mandi, udah berangkat ke Tikung, ngelup sama teman-teman. 40. 40, tapi dari saya rumah ke Tikung, itu sekitar 10 10 kilo. kilo. Berarti 50-an. Balik 10, jadi setiap hari saya dapat 60. 60. Selama seminggu berarti setiap hari. Setiap hari, kan itu masih belum 400. Heeh. Nanti weekend saya harus Long foto. ride. Long Oh, ride. jadi kayak kalau teman-teman mau ultra cycling nggak bisa langsung jeder gitu ya. Harus latihannya dicicil sedikit demi sedikit. Iya, jadi bulan pertama 400, bulan kedua dinaikin jadi 600. Heeh. Jadi enggak yang langsung ekstrim gitu. Ya, ya. Bulan kedua minggu ada 600, tapi udah plus nanjak, plus elevasi. Itu nggak ganggu jadwal ngantor, Mbak? Nggak. Jadwal keluarga? Jadwal keluarga mungkin agak dipertanyakan ya. Nah, itu tantangan buat saya juga pertanyaan juga itu, Mbak. tidak. Gimana? Karena kalau teman-teman lihat Strava saya biasa weekend nanjaknya
kalau enggak hari Sabtu, Mm-mm. Sabtu pagi, karena Sabtu pagi anak-anak les. Ya, ya, Jadi ya. aku bebas dong. Yang penting Sabtu sore saya udah di rumah, Minggu saya di rumah. Kalau sampai suami saya juga keluar kota, akhirnya saya baru bisa Sabtu saya harus nganter anak les. Eh, Akhirnya saya nanjaknya Minggu. ya, Minggu siang setelah pulang dari gereja, eh, anak-anak kan udah kayak aman. Free time, game, free time, every free time. time, every time. Saya nanjak Siang-siang aja gas ya. ngegas demi latihan, demi ngerjain PR. Ya, jadi kadang baru sampai rumah itu jam 11 malam. Itu Minggu, Iya, Minggu. berarti siang sampai jam 11 malam gitu. Iya, Niat banget ya, Mbak. budak Strava saya. Itu luar biasa. Saya nih, Mbak, kalau misalkan udah lewat jam 7, wah, gue siang gitu. Wah, males lah. Udahlah. Udah biasanya kayak gitu. Kalau udah nggak yang jam 5 atau jam 6 keluar, habis itu keluar siang gitu kayak males banget kali, Mbak. Oh, beda-beda ya. Emang kalau udah punya tujuan emang ya kayak gitu ya. Ya memang caranya harus seperti itu ya bagi saya Mm, ibu anak tiga, terus setiap hari harus ngantor. mm, Ya weekend itu harus dimanfaatkan dengan efisien. mm. Nah, terus biasanya kayak gini, Mbak. Salah satu pertanyaan sama keluarga-keluarga nih. Visa aman, Mbak? Visa aman karena posisi istri. Visa kan dari istri kan? Iya, visa aman. Karena yang pegang kendali aja udah ultra-ultra, jadi aman. Terus. Iya, kebetulan suami saya kan lebih gila dari saya, jadi visa Berarti, visa suami aman, mm, visa suami aman. Karena kalau dia berani ngelarang saya mm. atau enggak deh, dia juga terancam. Tapi sekarang muncul visa baru. Ternyata ada visa juga dari anak. Oh, karena anaknya udah gede-gede, udah pengen diajakin main gitu kali. Iya, Jadi ketika misalkan anak-anak udah aman bisa dikondisikan, baru oke gitu ya. iya. Dan ternyata Mbak Petris anaknya udah besar-besar ya. Iya, paling besar 15 tahun, yang paling kecil 10 tahun. Jadi mereka basically udah bisa ditinggal, Oh, udah mandiri-mandiri ya. udah mandiri, dan mungkin mereka juga, anak sekarang kan lebih suka ngegame dan wifi ya. Iya, iya. Heeh. Dulu waktu awal-awal berarti startnya anaknya udah besar juga. Iya, saya baru mulai olahraga setelah anak saya umur 8 tahun. Oh, Iya, iya. Kalau bener sih, anak saya pas waktu itu 7 tahun, saya wow, pol-polan. Terus alhamdulillah ada anak kedua masih bayi. Nah, ini ngerem lagi. Jadi emang buat teman-teman yang berkeluarga yang masih apa ya ada kegiatan buat ngurusin keluarga ya itu tidak boleh ditinggalkan juga. iya, iya. Tugas orang tua, anak itu kan titipan Tuhan ya, harus kita didik dengan Ya kita baik. jaga juga. Jadi ya kita hobi tapi jangan terus meninggalkan yang lainnya juga. Yes, yes, yes. Harus terkontrol. Terus ini juga Mbak apa tadi pertanyaan kalau di kantor apa pekerjaan ditinggal-tinggal aman? Pekerjaan, Kan ini kan ya pertanyaan pertama itu, penting nih Mbak. iya, iya, iya. Kan selain apa tadi? Selain teman-teman yang mungkin pengusaha yang ya bisnis udah jalan, bisa ditinggal-tinggal. Nah, ini kan Mbak Petris kan di kantor apa wah, pekerjaan di kantor ditinggal aman gitu. Apa gitu juga, Mbak? Iya, jadi karena sumber penghasilan utama dari penghasilan kantor, Mm-mm, jadi saya harus mengatur pekerjaan kantor saya dengan baik, dan mm-mm, saat ini saya disupport. Saya punya beberapa anak buah, mm-mm, beberapa staff yang mendukung saya banget. Jadi saya hanya review, kemudian ngasih arahan, mm-mm. mereka bisa mengerjakan. Sudah aman ya? Ya, cukup aman lah. Jadi walaupun saya sedang sepedaan, saya tetap komunikasi sama mereka. Dan sekarang kita Hmm, di kantor itu punya sistem sistem administrasi. ya. Jadi semua dokumen masuk ke sistem, saya Oh, bisa akses dari handphone, dari laptop, jadi dari. ibaratnya kalau lagi ultra cycling istirahat gitu ngecek kerjaan Oh iya bisa. bisa ya? Terus merasa kadang pas sepedaan itu kan me time-nya tinggi ya, Iya. konsentrasi tinggi. Tiba-tiba kepikiran, kerjaan ini belum disetor. Wah, Ya berhenti langsung dulu nih langsung gini. WA. Jadi jangan salah walaupun wah ini juragannya lagi sepedaan aman kerjaan. Oh jangan salah, tetap dikontrol kerjaannya ya. Tetap nggak bisa apa wah libur gitu nggak bisa juga nih. Tetap mikir ya Mbak. Iya, karena di sepedaan itu kita ngapain ya? Hmm, Goes, lihat map, pasti otak berpikir ya. iya Pikiran hal-hal yang kadang justru ide-ide kreatif muncul dari muncul situ. dari situ ya. Karena kayak
waktu sepedaan apalagi sendirian gitu kan kayak Fokus banget. pikirannya kan sambil ngawang-ngawang mikir apa selain mikir jalan ya. Luar biasa Mbak Petris. Terus ini tadi kita juga ada obrolan menarik Mm-mm. eh usia-usia yang ultra cycling tadi tuh Mbak. Iya, Kenapa kebanyakan teman-teman yang menggeluti ultra yaitu entah running, entah cycling kok kebanyakan sih 30 up gitu ya. 30, 35 35. up, 35 up gitu ya. Itu gimana itu Mbak? Mbak Eh, Petris dulu mulainya berapa juga? 10. 40 Iya, baru mulai. yes. Luar biasa. Jadi buat teman-teman ya entah kantoran, entah yang di rumah itu nggak ada kata terlambat. Misalkan mau nyobain lari ultra, apa sepedaan ultra. Mbak Petris baru 40, terus sepedaan belum sampai 1 tahun langsung bentang Jawa. Kemarin Audax 1200 1200. lolos juga. Lolos. Under COT jauh. 6 jam, 8 jam Anda COT. 8 jam under COT. Padahal yang Audax 1200 tuh, wah berat sekali ya. Itu berat sekali. Masih lebih gampang bentang Jawa jauh. Oh jauh. Emosinya jauh. Bentang Jawa dia 1500 tapi COT-nya 150-an jam. Heeh, kalau Sedangkan Audax Audax 1200 1200 cuma 90. dengan 1200 kilo dan elevasinya yang wah kayak gitu ya. Yes, Audax kemarin 400 aman. Audax 600 aman. Nah, oh iya 600 600 kemarin. 600 aman ya, aman. alhamdulillah. Finish jam Finish jam 9 kurang. Jadi masih under COT. si under COT. Under COT. Wah, luar biasa. Terus habis Audax nih. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan yang menarik berikutnya nih. Kira-kira yang belum tercapai setelah ini apa, Mbak? Target goes mau goes kemana atau sama siapa? Biasanya kan kemarin teman-teman yang setelah ikut Audax 600 nih punya tujuan buat wah aku mau ikut Paris Paris atau mungkin ada ikut target-target yang lainnya. Kalau Mbak Petris apa nih, Mbak? Em, nanti ada Trans Nusantara. Heeh, Trans Nusantara itu bersepeda dari KM 0 Sabang. sampai Merauke. No. Sampai Lombok. Heeh, Itu 4.000 kilo. 4.000 kilo, 16 hari COT-nya. Mungkin 16 saya akan hari join gitu. akan join itu. Itu Iya. tapi belum ada pengumuman, belum ada apanya gitu. Eh, sudah ada di Instagram. Itu Sudah ada di Instagram tapi belum ada waktunya. balapan juga. Race. Wah, luar biasa. Kapan itu, Mbak? Eh, Tahunnya belum tahu. sepertinya pertengahan tahun. Sepertinya pertengahan tahun ya. Luar biasa. Trans Nusantara berarti dari Sabang sampai Lombok Lombok, sampai 4.000 kilo. Target Paris. berarti target Ya, jadi berikutnya itu. dia tuh race-nya milik Transkontinental. Oh, mirip TC ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau ikut Transkontinental, cobain dulu Trans Nusantara. Oh, Ah, Paris. Paris, maybe. Maybe. Nah, jadi kan biasanya nih kalau teman-teman emang pengen ultra itu mau terjunnya itu memang harus dikit-dikit. Saya dulu pertama kali bisa 200 ya 100 dulu, terus 200, nyobain 400, 600. Nah, nextnya belum tahu. Cuman kan Mbak Petri sudah 600, sudah 1.500. Nah, target berikutnya 4.000 kilo ya, Mbak. 4.000. Luar biasa ternyata. Terus nanti besok kira-kira aman lah ya, apa visa-visa udah nggak mikir lah ya. Oh iya, yang 4.000 itu visanya udah dapat. Udah dapat ya, aman ya. Emang kalau teman-teman pengen ultra-ultra itu emang salah satunya ini ya, Pak. Financial freedom gitu ya, Mbak. Penting ya. Pertama, kamu harus perkirakan bisa nggak meninggalkan pekerjaannya sedemikian lama. Heeh, heeh. Ah, ah. Nah, saya kebetulan di kantor itu ada cuti tahunan, Iya, terus ada cuti besar. bisa ditumpuk, dikumpulin gitu. Cuti besar itu muncul setelah 6 tahun bekerja, dia Heeh, muncul. Gitu. heeh. Kalau Oh, ada cuti besar. iya pegawai negeri kayaknya semuanya ada deh. Heeh, Nah, cuti besar itu bisa diuangkan iya, atau kita tahan. Nah, saya tahan, saya merelakan tabung, uang, ditabung gitu. ditabung. Jadi Cutinya, cutinya. liburnya. Mm-mm. Jadi sampai segitunya teman Mbak Petris nih, karena kesibukannya ngantor sampai cuti-cutinya ditabung, dikumpulin biar bisa sepedaan. Dan suami mendukung. Suami mendukung banget. Nah, ini Tapi dia sepertinya menyesal karena saya terlalu ekstrim. cuman memang kayak gini. Ketika kita, kayak saya ngomong karena kayak saya juga sudah berkeluarga ya Mbak. Ya saya sudah berkeluarga. Kalau misalkan istri pengen apa, ya saya akan mendukung. Dan ketika
saya misalkan goes apa-apa, kalau misalkan istri nggak dukung, saya nggak berangkat. Karena kayak kemarin, kebetulan nih seminggu yang lalu, sebelum saya kemarin ikut Audak 600 tuh, anak saya sakit. Waktu jalan pulang itu hari Rabu itu masih, besok aku Audak boleh ya? Ya udah sana kayak gitu. Dan terus kata istri saya sih, wah ini apa namanya? Matamu tuh kayak bilang seneng banget ya gitu. Nah, dan ketika dapat visa lolos, ya udah kayak energinya tuh nggak ada aja kayak gitu, meluap-luap gitu. Jadi ketika kita kayak ultra-ultra itu kan emang, ya, keluarga harus tetap dijaga. Bukan bukan berarti kayak misalkan, wah aku hobi demi sepedaan terus keluarga atau pekerjaan ditinggalkan, kan jadi malah Hmm. semuanya bubar ya Mbak ya. Iya kan kita masih banyak tanggungan cicilan ya. Oh, Cicilan KPR yang belum lunas, cicilan pinjaman karyawan. eh, Kita harus apa ya, mempertanggungjawabkan dan eh, gaji itu kan harus kita jalan, gaji atau jabatan itu kan kita harus jalankan ada sebagai kepercayaan, tanggung jawab ya. amanah, kita harus jalankan itu. Mm-mm. Supaya penghasilan kita jadi halal ya. Iya, Itu kan jadi pekerjaannya. nggak gaji buta juga ya Mbak. Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh kan. Jadi ya emang gitu, emang harus tetap bertanggung jawab. Berarti bukan berarti teman-teman yang kantoran dan ultra cycling terus pekerjaannya ditinggalkan atau diterlantarkan. Jadi emang kayak harus work, life, family, hobi, balance semua ya. Balance. Nah, Itulah tantangannya. itulah tantangannya. Berarti emang PR-nya ketika teman-teman pengen terjun ke dunia itu, emang semuanya harus balance ya, Pak. Berarti ibaratnya ya otaknya multitasking udah bisa ya, Mbak. Oh, anaknya yang pertama harus ngapain, yang kedua ngapain, ketiga ngapain, suami ngurus suami gimana, pekerjaan gimana, itu kan sebenarnya banyak pikiran. Belum pelatihan gimana, itu bagi pikirannya aman juga, Mbak. Saya itu bukan tipikal yang suka mikir terlalu Banyak. detail. Terlalu detail. Jadi memberikan kepercayaan kepada anak untuk kayak mereka mau ngapain, belajar, mau apa, mau ngegame, apa, mereka atur waktu sendiri gitu. Bebas. Bebas. Nggak mikirin ngarahin ini gimana, gimana, habis ini gimana, gimana gitu. Enggak. Saya bukan orang yang detail seperti itu. Oh gitu ya? Iya, jadi Jadinya we lebih, are very pikiran lebih enteng ya? Yang penting mikirin hari ini kayak kalau saya ya, kulkas masih ada isinya nggak ya buat Aman. makanan gitu ya. Terus anak-anak sekolah siapa yang antar, siapa yang jemput. Eh, Anak tes siapa yang antar, siapa yang jemput. Dan ya. kebetulan di Jakarta di rumah saya didukung oleh asisten rumah tangga saya yang sangat handle ya, bisa diandalkan, bisa ngurus semua. Mm-mm. Dan juga di Jakarta kita punya apa ya, kalau nggak sempat nganter, anak-anak juga udah gede, didampingi Mbak, mereka bareng-bareng bisa naik taksi ke suatu tempat gitu ya, ke tempat les atau lainnya. Jadi Luar biasa. banyak helpful factor ya. Banyak faktor ya. Dan hidup jangan terlalu khawatir. Maksudnya gini, kadang tuh memperlakukan anak itu, aduh, nanti kalau dia naik taksi gimana ya. Ya mungkin kita harus banyak berserah kepada Tuhan ya. Dan kita juga lihat-lihat juga taksi provider yang mana gitu. Ya, Kadang bayar mahal nggak apa-apa, tapi kan aman, reliable. aman. Jadi udah kayak lost gitu ya Mbak ya? Iya, tapi saya nggak pernah lepas anak saya naik taksi sendiri. Iya, pasti ada temennya. Pasti ditemenin Mbak. Luar biasa. Berarti next akan rencana Trans Nusantara itu ya? Trans Nusantara dan ada satu race lain yang masih rahasia. Wah, masih rahasia. Ada yang lebih lagi. Ibaratnya tuh kalau teman-teman udah terjun ke ultra tuh biasanya akan kilometer craving. Aku bisa 100, cobain 200. Aku bisa 200, cobain 400, cobain 600. Mungkin udah nambah-nambah terus. Cuman terus kalau dari Mbak Petris nih, kepuasan setelah ikut ultra-ultra itu apa? Senengnya gimana gitu? Senengnya kita jadi amazing ya. Ternyata tubuh kita makin dilatih, Hmm. responnya makin bagus gitu loh. Hmm. Seperti saya yang sebulan mileage-nya cuma 300 ya, kalau lihat Strava saya 300 kilo sebelum 2022, 2021 itu paling Strava sebulan 300. Begitu saya ningkatin jadi sebulan jadi 1.500, kok bisa gitu loh. Aman. 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 Jadi Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa ya. Otot kita makin dilatih, Tapi tentu saja teman-teman harus memperhatikan, pertama nutrisi, kedua recovery. Nutrisi dan recovery. Yes. Jadi nggak boleh sampai overtrain ya, Mbak?
Yes, ya. Jadi waktu saya diajarin jaki, Heeh. selain dikasih program latihan juga nutrisi, Hmm, recovery, dan penting ya. penting banget. Dan kebetulan saya kan selama ini mendampingi klub lari suami saya jadi penjaga WS, Oh, water station. Jadi heeh. mereka kalau ada race atau ngadain event Ngikutin kecil-kecilan, ini gitu. saya yang support mereka. Mereka Oh, makan jam berapa, tipe makanannya seperti apa, jadi saya tahu. Saya tahu banget. jadi ketika kemarin ikut Audak 600 pun tahu ya, misalkan saya harus makan gimana atau apa kayak gitu. Iya. Salah satu triknya apa? Em, Cemilan apa gitu yang selalu dibawa ya, Anda? pertama cemilan saya di Audax ini saya coba natural food. Oh, kalau Natural food. kalau istilah orang Jawa lawaran, Mbak. Oh iya, Nggak orang. nggak pakai suplemen-suplemen ya? Ya, nggak pakai suplemen. Jadi saya bawa kurma. Ya. Kurma itu dibuang biji dulu, Oh, dibuang dulu. buang bijinya dulu. Nanti tinggal makan. Iya, Nggak usah habis makan, kunyah-kunyah mesti sibuk buang buang biji. bijinya. Terus terus. Ribet itu Eh. bikin bikin speed turun. Oh, Iya, jadi saya bawa kurma. eh Bidon saya cuma isi air putih. Nah, saya tahu bahwa tubuh saya butuh garam karena saya keringat. Jadi saya suka bawa di saset plastik ya. Taruh di plastik biasa aja. biasa. Garam, Eh. garam sama gula. Disiksek ya, terus nanti taruh sedikit Oh, ke bidon. rahasianya Mbak Petris itu cuman sangu garam sama gula. Berarti nggak perlu beli suplemen yang mahal-mahal gitu. Nggak usah salt stick, nggak usah. Karena gini, makanan itu kalau di kayak sausage sebiji langsung telan ke tubuh, belum tentu diserap tubuh semua. Oh, Kalau kita taruh di bidon, kan minumnya dikit-dikit. iya betul. Jadi diserap tubuhnya mungkin lebih ini ya, Bertahap. bertahap. Jadi lebih terserap semua. Luar biasa. Ya bukan berarti sausage gak bagus ya. Iya betul. Cocok-cocokan aja Betul di betul. setiap tubuh orang. Ini juga sih dalam artian sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau ultra cycling itu tidak selamanya harus yang mahal. Yes, Ada trik-trik yang terjangkau juga bisa gitu ya. ya. 1 kilo kurma cuma 40.000. Itu bisa buat seminggu. Ah, 1 kilo kurang 40.000 udah bisa buat sangu 2 hari Iya, ya cukup banget ya Mbak. bisa buat sambal seminggu. Oh sebentang Jawa udah Iya, cukup sehari banget ya. kan cuma butuh 100 gram kurma. 100 gram udah cukup ya. Iya, itu cukup banget itu masak. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ultra ya bisa mau mau pilihan yang ngirit atau mau yang mewah juga bisa tergantung Iya, kemampuan disesuaikan kemampuannya iya. ya Mbak ya. Minuman isotonik 1 botol 8.000 ya. Iya, tapi Sekali kalau sehari air, mesti minum berapa kali. oh Nah, banyak Mbak, satu kali minum berapa? iya, iya. Jadi cukup beli Air biasa, minuman air biasa yang literan, kasih. kasih garam dan gula. Gula sekilo cuma 12.000 sayang. Iya. Garam cuma 3.000 udah dapat sebungkus gede. Tadi triknya Mbak Petris gimana gulanya berapa? Gula Resepnya ini 1 bidon berarti sekitar 500 sampai 600 mili. Gulanya 2 sendok 2 sendok makan, makan. eh, Garamnya seperempat sendok teh. Jangan seperempat sendok teh. ya, jangan seperempat sendok makan ya. Oh, bisa ditambah jeruk nipis ya? Kalau mau tambah jeruk nipis tambah. Oke, Pas oke. kita ke misalnya makan soto, pasti ada jeruk Ada jeruk nipisnya. nipis, rosin. Jadi nggak usah mikir yang ribet-ribet gitu ya Yes, Mbak. apa yang ada dimanfaatin. Luar biasa, itu salah satu trik dari Mbak Petris. Ya, itu kalau kita memang pengen ultra santai ya. Ya, ya, ya. Kalau pengennya ultra race ya mungkin harus pakai bubuk-bubuk ajaib. Ya sesuai kebutuhan lah. Kayak Iya, misalkan kadang oh ini saya tahu ini saya butuh pakai. Kalau misalkan oh saya nggak butuh ya udah nggak usah gitu. Nggak harus ya Mbak ya. iya, iya. Jadi kalau kita tidak race kayak Audax ini kan Heeh, kompetisi. heeh. Seperti itu aja natural food supaya mengurangi pengeluaran. Iya, Ya, soalnya kalau kita pakai bubuk-bubuk seperti kalau saya cocoknya Morten atau si siapa tuh Strive. ya. Tapi kan itu lumayan ya. Kalau Hmm. kita konsumsi buat sehari kan kayak Strive saya bisa konsumsi mungkin 6 bar. Terus yang gelnya Gelnya. kalau sehari saya bisa habis 6 juga gitu. Oh, Kalau itu race, kalau ya race ya. race worth it karena kita mengejar sesuatu, ngejar posisi. Iya, Ah, tapi kalau nggak ngejar posisi santai mah natural food aja gitu. cukup ya. Oh, cukup ya. Jadi kayak misalkan audak-audak itu kan emang bukan event race. Jadi pakai makanan-makanan yang ada aja itu udah
sangat lebih dari cukup ya. Tapi kalau Bromocom kan harus cepat dan ekspres. Mau Iya. mau strap gel kan? Kemarin Harus. ikut Bromocom? Enggak. Belum, berarti ini kayak bocoran nih kayaknya. Wah, next race berarti Bromocom ya Mbak Petris? Enggak. Siapa tahu kan? Terima kasih Mbak Petris waktunya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin kantoran yang ya sampai 35-40 masih mager-mager olahraga nih loh. Aku startnya 40 tahun olahraga gitu. Hmm, Pesan-pesan buat menginspirasi teman-teman lah. iya. Jadi setelah 40 ke atas, kita minum air putih pun akan jadi lemak. Jadi itu 40 adalah waktu yang bagus bagi kita untuk mulai berolahraga. Hmm. Karena begitu 45 ke atas mulai osteoporosis, mulai penyakit-penyakit lain yang harus kita cegah dari sekarang. Jadi dari ya kalau kamu udah 35 40 mulailah berolahraga karena kamu udah punya banyak waktu. Pertama anak-anak juga udah mungkin lebih besar, kedua pekerjaan juga mungkin kita udah punya banyak staff gitu ya yang bisa ngerjain. Ini hanya pilihan. Kalau saya memilih bangun pagi 4:30 terus berolahraga, atau saya memilih bangun jam 6, santai-santai sarapan, mandi, baru ke kantor, sama-sama nyampe kantor jam 7:30. Jadi itu pilihan, mau tidur atau mau olahraga. Waktu pasti ada, semua orang punya waktu yang sama. Ini hanya pilihan hidup sih. Jadi begitu kita memilih untuk berolahraga, konsisten. Dijaga. Iya, harus konsisten setiap hari atau seminggu 3 kali harus rutin. Jadi ya seperti komitmen ya. Iya. Sekarang kalau saya nggak berolahraga kan udah merasa bersalah. Terima kasih Mbak Petris, luar biasa pesan-pesannya. Jadi buat teman-teman nggak ada alasan lagi lah. Misalkan, wah aku udah 40, 45, mager, males. Ibaratnya gue 100 kilo itu mulainya juga dari 5, dari 10 kilo dulu, 20 kilo. Kita harus bertahap. Lari 5 kilo tuh kalau misalkan belum bisa juga jalan dulu gitu ya Mbak. Jalan, Jogging, jalan. Jangan bilang, jangan alasan kalau olahraga itu mahal. Karena kalau misalkan sakit, pengeluarannya akan lebih mahal lagi. Nah, itu saja dari kami, dari saya, Mbak Petris. Terima kasih atas waktunya, luar biasa. Semoga dengan adanya obrolan kita ini bisa menginspirasi teman-teman yang belum olahraga, bisa jadi ikut olahraga. Yang olahraga mungkin akan tambah lagi, ultra mungkin. Terima kasih, matur nuwun. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung. Terima kasih buat Mak di sini. Terima kasih Mak. Terus ada Mas Gifari, terima kasih. Halo Mas Gifari, matur nuwun. Ada Mas Raihan yang udah support alat-alat ini. Siapa tahu nanti ya kalau ada teman-teman yang mau support bisa kontak. Terima kasih juga buat Dos yang sudah meminjamkan lampu sehingga podcast ini berjalan. Terima kasih Mbak Petris, matur nuwun. Kali ini kita sedikit melihat setup sepedanya Mbak Petris. Boleh dijelaskan Mbak? Iya ini Emonda. Emonda memang jagoan tanjak, dia ringan sekali. Ini total paling tidak termasuk tas bawaan itu 8 kilo. 8 kilo. Ini pakai 105 nggak masalah ya? 105, tapi karena ini sepeda suamiku lebih tinggi, saya lebih pendek, jadi ini dipendekin. 165. 165, jadi aku bike fitting di Cabui Bike Babindo itu dipendekin. Wheel set Nautilus. Terus sama ini ya, supaya nggak terlalu panjang banget. Oh, stemnya dipendekin. Ini apa tuh? Iya, stemnya dipendekin. Sama ini dikecilin. Iya. Lebar handlebar. Terus pakai ini. Iya, tinggal. Kalau ini murah-murah cuma tanduk murah-murah ya ini. 200 ribuan. Ini kemarin kalau ini isi apa ini? Ini saya buat taruh HP karena mau video kan, biar praktis saya taruh HP. Oh, buat konten ya? Snack. Ini ada kurma. Oh iya, rahasianya Mbak Petris adalah kurma. Sama gel kalau sama gel. Kemarin belum. Kalau yang tas tengah buat apa? Tas tengah itu top to back. Buat power bank. Oh, power bank. Semua kabel-kabel saya taruh di sini. Ini nggak kehujanan, aman ya? Aman. Jadi yang sama krim. Untuk long ride kamu butuh banget krim. Jadi jangan taruh di tas, taruh di sini. Untuk apa? Krim. Buat. Oh, biar nggak lecet.
Yes, itu penting Iya. banget. Heeh. Karena aku setiap kali ke toilet, kalau udah 100 kiloan, aku pakai oles lagi. Oh, biar nggak lecet ya? Iya. Bener sih, Iya, Mbak. Kemarin saya lecet-lecet semua sih kanan kiri. Ini Yang ini kunci sepeda, kalau rasa nggak nyaman ninggalin sepeda ya dikunci. wah ini back to work banget. Terus tas belakang isinya apa kemarin? Ini Kemarin kemarin. kemarin cuma bawa satu style jersey sama kaos kaki gitu ya. Jaket, Jaket iya. jaket buat sepedaan. Iya, jaket. Jadi cara nyusunnya ini ban dalam sama Full kit. ganti ban. Heeh. Taruh di paling bawah karena aku nggak expect bocor ban. Iya. Setelah itu jersey, setelah itu jaket sama reflektif, aku taruh di paling luar. Oke. Tapi begitu jaket sama reflektif udah keluar, aku biasanya gantung di tanduk pakai plastik aja. Supaya nggak bongkar-bongkar ini lagi. Oh, biar efektif waktunya ya. Iya. Nggak kebanyakan bongkar pasang. Siap-siap luar biasa. Terima kasih Mbak Petris. Mas Astral itu tempelan dari Bentang Jawa. Apanya? Tempelan dari Bentang Jawa. Females Ini Armstrong. pakai ban berapa, Mbak? 28? 28. Ban 28. Oh, ini Gator skin iki. Nah, ini four season. Oh, four season ya? Oh, emang yang Jadi bannya lebih berat, iya lebih berat buat. tapi tahan. Puncture resistennya paling bagus. Yes. Betul. Dia nggak begitu licin kalau hujan, dan kalau turun ke gravel dia nggak mudah bocor. Tahan tapi emang agak berat ya. Berat. Powernya lebih boros 20%. Ini aku pakai pedal, power pedal. Kebetulan nih pakai yang look ya. Ya. Aku itu manage endurance Power. by power. Jadi kelihatan di jam tanganku. Oh ya, aku nggak punya cyclo, aku nggak pakai cyclo. Oh, nggak pakai cyclo dari kemarin. Dan cuma pakai jam aja. Iya, navigasi dari jam poros, jadi bisa navigasi dari sini. Tidak pernah error, meski masuk hutan, meski hujan. Terus ini enak, baterainya 40 jam kapan dicas. Jadi dari kemarin belum dicas, ini masih ada 14%. Luar biasa. Koros ya, Mbak? Iya. Apek. Vertix. Oh, Vertix. Luar Iya, biasa, masih Pak. ada 14% dari kemarin ya 600 Belum habis. belum dicas, masih ada 14%. Luar biasa. Siap. Sudah pernah saya uji tahan 40 jam. Mantap. Makasih Mbak Petris. Matur nuwun.